Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dan para sahabat sekalian di dalam Tuhan. Sungguh merupakan sukacita bagi kita manakala kita dapat dipertemukan kembali hari ini lewat ibadah persekutuan doa pagi. Kiranya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita di dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh merupakan kesempatan yang selalu kami nanti-nantikan, di mana kami dapat menjalin persekutuan bersama Dikau. Dikau berkati acara hari ini teristimewa pada saat pemberitaan firman yang sebentar lagi akan disampaikan. Terangi dan teguhkan hati kami agar supaya kami dapat menyambut firman-Mu dengan jelas dan benar. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insangku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri tema pengakuan dosa. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 dan 4 yang mengatakan demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah
pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan merenungkannya, serta bersedia melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Arman adalah seorang anak berusia 8 tahun dan duduk di kelas 2 sekolah dasar. Arman dibesarkan di tengah-tengah lingkungan keluarga Kristiani. Sejak usia dini, Arman telah dididik oleh kedua orang tuanya dengan ajaran agama yang ketat. Bahkan sejak usia dini itu, dia sudah diikutsertakan di sekolah minggu. Dia juga selalu didorong untuk mengikuti acara-acara gerejawi yang diadakan sesuai dengan level usianya. Pada suatu hari, ketika ia berada di sekolahnya, seorang teman sebangku di kelasnya memberi dia permen. Katakanlah namanya Umar. Arman sangat menyukai permen tersebut, sehingga dia menginginkan permen itu lagi. Tiba-tiba niat jahat timbul dari dalam diri Arman. Pada jam istirahat, sementara murid-murid yang lain bermain di halaman sekolah, Arman menyelinap masuk ke dalam kelas, membuka tas temannya Umar itu dan mengambil permen yang mungkin masih ada di dalam tasnya. Ternyata bukan saja permen. Di dalam tas Umar ditemukan beberapa batang coklat. Arman berpikir, apa yang mau dia ambil? Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil 1 batang coklat dan membawanya pulang. Dan di sore hari dia memakannya. Malam harinya Arman tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Dia merasa bersalah dan berdosa. Keesokan harinya, Ibu Arman memperhatikan sikap putranya yang begitu gelisah dan bingung. Ibunya bertanya, "Kamu sakit, Arman? Apa kemarin kamu habis dimarahi guru atau bertengkar dengan teman?" Akhirnya Arman tidak bisa mengelak dan dia mengakui apa yang telah dia perbuat. Ibunya tidak marah. Ibunya adalah seorang wanita yang bijaksana. Dia katakan kepada Arman, "Selama ini ibu sudah mengajarkan semua yang baik. Kamu harus jujur. Sekarang masuklah ke dalam kamar, menyesali apa yang kamu lakukan dan berdoalah kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Lagi pula, nanti kalau kamu ke sekolah, kamu temui Umar dan kamu juga minta maaf kepadanya." Sahabat, perikop dari kitab Mazmur 51 yang menjadi perenungan kita hari ini merupakan pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan membeberkan dosa perzinahannya dan pembunuhan yang diperbuatnya. Satu langkah yang melanggar firman Tuhan akan menjerumuskan kita ke dalam suatu lubang berlumpur yang menyebabkan kita sulit keluar tanpa menjadi semakin kotor. Perzinahan yang dilakukan Daud disusul dengan kebohongan, usaha menutupi kesalahan, membawa Daud ke pembunuhan berencana. Pembunuhan terhadap seorang perwira teladan yang sangat setia kepada rajanya. Perzinahan Daud dengan Batseba dan pembunuhan yang dilakukan terhadap Uria, suami Batseba, akhirnya membuka isi hati Daud kepada Allah dan mengakui dosa-dosanya. Dia amat sangat menyesal dan merasa hancur hatinya. Daud memohon agar ia dibersihkan oleh Tuhan, agar pelanggaran dan kesalahannya dihapuskan, agar batinnya diperbarui, agar dia jangan dibuang dari hadirat Allah dan memperoleh kembali keselamatan dari Tuhan. Sahabat,
Semua orang yang telah berbuat dosa begitu hebat akan dipisahkan dari kehadiran Allah. Namun mereka dapat menerima pengampunan, penyucian dosa, dan pemulihan dari Allah jika mereka mau menghampiri Allah dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar hancur dan bertobat. Dari pengalaman Daud ini, marilah kita menyadari betapa rapuhnya kita sebagai manusia, betapa ringkih dan rentannya kita sebagai manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa. Kita ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang akan aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Kemudian dalam ayatnya yang ke-24 dan 25 dikatakan, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat, kita mendapat pengertian betapa dosa merusak hidup kita dan melenyapkan hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan terhadap pengakuan dosa yang tulus dan penyesalan serta hati yang hancur. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dari segala kejahatan kita. Baiklah, sahabat, pada saat kita menyesali dosa kita dan mau bertobat, marilah kita datang kepada Allah dengan jiwa yang hancur dan hati yang patah remuk untuk memohon pengampunannya yang tidak terbatas. Ingatlah, pengampunan adalah sebuah anugerah Allah yang tak ternilai, yang harus kita hargai dan syukuri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyataan Tuhan dalam acara ibadah doa pagi hari ini. Terima kasih atas semua yang kami peroleh. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya melalui bimbingan dari waktu ke waktu, kami boleh semakin dewasa dan bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mendoakan segenap umat-Mu dimanapun berada. Peliharalah kehidupan mereka, aktivitas mereka, pergumulan mereka, agar mereka senantiasa dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dikau sertai juga kegiatan gerejawi yang diselenggarakan oleh majelis jemaat maupun oleh badan pelayanan jemaat, agar diminati oleh semakin banyak jemaat untuk mereka mau menghadiri setiap acara yang diadakan. Akhirnya kami bawa dalam doa kami kehidupan berbangsa dan bernegara, agar supaya para pemimpin yang menduduki jabatan dari pusat sampai daerah dapat menjalankan peran tugas mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana, sehingga dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.